Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil review artikel kami dari artikel yang berjudul Remdesivir in Adults with Severe COVID-19, a Randomized Double-Blind Placebo Control Multicenter Trial. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu ada Khairunisa Miftah Salsabila, Angela Gabriela Runtuh, Nuri Firdausia Gunawan, Aidila Salsabila, Nabila Aprilia, Alicia Kansanur Fadia, Indriani Maulia, dan Jennifer Kezia Marice Windesi. Langsung saja kita ke pemaparan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, ini adalah latar belakang yang dimana pandemi COVID-19 menyebabkan kasus pneumonia berat dan gagal napas yang memberi beban besar kepada sistem kesehatan. Banyak obat yang telah diteliti, namun hidroksikloroquinin, lopinavir, ritonavir, favipiravir, dan plasma konvalesen belum menunjukkan manfaat klinis yang konsisten. Remdesivir, sebuah produk obat adenosin, memiliki aktivitas antivirus luas dan terbukti menghambat replikasi SARS-CoV-2 pada uji in vitro, model hewan, serta penggunaan empatik. Pada model hewan, remdesivir memberikan perbaikan klinis dan penurunan jumlah virus dibandingkan kontrol. Meskipun aman, berdasarkan uji pada penyakit lain, efektivitasnya untuk COVID-19 berat masih memerlukan konfirmasi melalui uji klinis terkontrol yang dirancang dengan baik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan manfaat klinis dan potensi remdesivir sebagai terapi efektif dalam menurunkan angka kematian selama pandemi. Selanjutnya, bagian metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan uji klinis acak dengan desain studinya terdiri dari desain randomized, double-blind, placebo control yang dilaksanakan di 10 rumah sakit di Wuhan, di Cina. Kemudian kriteria subjeknya terdiri dari pasien dewasa dengan COVID-19 berat yang memenuhi kriteria inklusi berupa hasil RT-PCR positif SARS-CoV-2, bukti pneumonia radiologis, saturasi oksigen yang kurang dari sama dengan 94% atau rasio tekanan oksigen dalam darah arteri per fraksi oksigen yang dihirup kurang dari atau sama dengan 300 mmHg dengan gejalanya kurang dari 12 hari. Kemudian peserta diacak dalam rasio 2:1 ke kelompok remdesivir dan placebo dengan stratifikasi berdasarkan tingkat dukungan pernapasan. Selanjutnya, kedua kelompok dibagi menjadi dua. Yang pertama ada intervensi dan kelompok kontrol. Kelompok intervensi menerima remdesivir intravena dengan besar 200 mg pada hari pertama dan 100 mg per hari hingga hari ke-10. Sedangkan kelompok kontrol menerima infus placebo dengan volume yang sama atau serupa. Kemudian dilakukan pemantauan setiap hari menggunakan skala ordinal 6 kategori yang disertai pemeriksaan laboratorium pada hari ke-1, 3, 7, dan 10, serta EKG pada hari ke-1 dan 14. Sementara spesimen saluran napas dan feses dikumpulkan hingga hari ke-28 untuk analisis viral load menggunakan RT-PCR. Selanjutnya untuk hasil penelitian, di sini ada waktu perbaikan klinis, dapat dilihat dari kurva yang tertera. Di situ terdapat warna merah untuk kelompok remdesivir dan kelompok biru itu untuk kelompok kontrol. Sumbu X ini menunjukkan waktu sejak awal studi yang dimana pada hari ke-0 hingga hari ke-28. Sedangkan sumbu Y itu menunjukkan proporsi kumulatif pasien yang sudah mengalami perbaikan klinis. Untuk pemberian remdesivir sendiri tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap waktu perbaikan klinis pada pasien COVID-19 berat dibandingkan placebo. Median waktu perbaikan klinis pada kelompok remdesivir adalah 21 hari dengan IKR 13-28, sedangkan pada kelompok placebo 23 hari dengan IKR
15-28. Analisis statistik juga memperlihatkan bahwa harga ratio untuk perbaikan klinis hanya 1,23, 95% untuk CI, dan 0,87 sampai 1,75 menunjukkan tidak adanya manfaat bermakna. Remdesivir dalam regimen dosis yang digunakan tidak mampu mempercepat perbaikan klinis pada pasien dengan kondisi COVID-19 berat. Untuk mortalitas sendiri, penelitian menunjukkan bahwa mortalitas pada hari ke-28 hampir sama antara kelompok remdesivir dan placebo, di mana kelompok remdesivir itu menunjukkan 14% dan placebo 13%. Dengan perbedaan kecil ini artinya tidak signifikan. Parameter klinis lainnya termasuk durasi ventilasi mekanik, penggunaan oksigen tambahan lama rawat inap, serta status klinis pada hari ke-7, 14, dan 28 juga tidak menunjukkan perbedaan bermakna. Secara keseluruhan tidak terdapat bukti statistik bahwa remdesivir menurunkan risiko kematian maupun memperbaiki outcome klinis pada pasien COVID-19 berat. Hasil selanjutnya yaitu Viralot menggunakan PCR kuantitatif pada spesimen saluran pernafasan atas, yaitu pada grafik A, dan spesimen saluran pernafasan bawah pada grafik B. Untuk garis merah itu menunjukkan kelompok remdesivir dan garis biru itu menunjukkan kelompok kontrol. Dari hasil tersebut diketahui bahwa remdesivir tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam mempercepat eliminasi virus dari saluran pernafasan. Viralot awal kedua kelompok yaitu hampir sama, sekitar 4,7 log 10 kopis per mili, dan selama pemantauan hingga hari ke-28 penurunannya berlangsung bertahap dengan pola yang hampir sama pada kelompok remdesivir maupun placebo. Pada sampel sputum Viralot awal kelompok remdesivir sedikit lebih tinggi, namun setelah penyesuaian laju penurunannya tetap tidak berbeda signifikan. Jumlah pasien yang mencapai RNA negatif pada hari ke-28 juga mirip pada kedua kelompok, menunjukkan bahwa remdesivir tidak memberikan efek antiviral yang jelas pada pasien COVID-19 berat. Namun, analisis subkelompok menunjukkan tren potensi manfaat bila diberikan dalam 10 hari pertama sejak onset gejala, namun tidak signifikan secara statistik dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, mengenai profil keamanan dan efek samping, profil keamanan remdesivir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa obat tersebut secara umum dapat ditoleransi dengan angka kejadian efek samping yang hampir sama dibandingkan kelompok placebo, yaitu dengan nilai 66% dibandingkan 64%. Efek samping yang paling sering muncul meliputi konstipasi, hipoalbuminemia, hipokalemia, peningkatan bilirubin total, anemia, dan trombositopenia. Adverse events berat tercatat pada 18% pasien yang menerima remdesivir, lebih rendah dibandingkan dengan kelompok placebo sebesar 26%. Namun, penghentian terapi akibat efek samping lebih sering terjadi pada kelompok remdesivir, yaitu 12% dibanding 5% pada placebo, terutama disebabkan oleh gangguan gastrointestinal, peningkatan enzim hati, gangguan kardiopulmoner, dan gangguan fungsi ginjal. Secara keseluruhan, terapi penggunaan remdesivir itu tetap memerlukan kehati-hatian, terutama pada pasien dengan kondisi kritis. Selanjutnya, kesimpulan yaitu berdasarkan data penelitian, remdesivir tidak menunjukkan efektivitas signifikan dalam mempercepat perbaikan klinis, menurunkan mortalitas, maupun memperbaiki respon virologis pada pasien COVID-19 berat dibandingkan placebo. Nah, penurunan viral load pada kedua kelompok juga hampir sama. Ada indikasi potensi manfaat jika diberikan lebih awal, kurang dari 10 hari sejak onset. Namun, bukti ini belum kuat karena ukuran sampelnya terbatas. Remdesivir relatif dapat ditoleransi meskipun penghentian terapi akibat efek samping lebih tinggi daripada placebo. Secara keseluruhan, regimen remdesivir yang diuji belum terbukti memberikan manfaat klinis yang jelas, sehingga penelitian lanjutan dengan desain lebih kuat tetap diperlukan lagi. Baik, itu dia tadi pemaparan dari kelompok kami.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.